Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satalqauna ba'di atharatan." Sesungguhnya kalian akan menemui sepeninggalku para pemimpin yang curang. Para pemimpin yang curang. Jadi jemaah sekalian, jangan terlalu heran kalau kita sering mendengarkan di berbagai negeri banyak pemimpin yang curang, pemimpin yang zalim, hanya mementingkan dirinya, kelompoknya, keluarganya, pendukungnya daripada masyarakat banyak. Jangan terlalu heran. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, memang akan datang para pemimpin seperti itu. Tapi lihat apa bimbingan Nabi SAW menghadapi pemimpin seperti itu. Apakah beliau menyuruh kita lawan, angkat senjata, atau turun ke jalan, lengserkan? Tidak. Nabi SAW tidak menyuruh kita untuk melakukan itu. Yang beliau suruh adalah kebalikannya. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Maka bersabarlah kalian agar kalian berjumpa denganku di telaga. Bersabarlah kalian agar kalian berjumpa denganku di telaga. Dalam hadis ini ada isyarat. Mungkin di dunia ini kita harus bersabar, hak-hak kita tidak ditunaikan. Tapi ingat jemaah sekalian, masih ada hari akhirat. Begitulah seorang muslim. Dunia ini adalah hari-hari yang membutuhkan kesabaran, agar dia memanen hasil kesabarannya di akhirat kelak. Inilah hidup seorang muslim. Salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat akan mengatakan kepada orang-orang muslim, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Yaitu ketika orang-orang beriman sudah masuk ke dalam surga, para malaikat berdatangan dan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena dulu kalian bersabar. Kemudian jemaah sekalian yang harus kita takutkan, kalau kita tidak bersabar, maka kita terancam tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan tidak bisa minum dari telaga beliau. Ini yang perlu kita takutkan. Kemana orang-orang yang dihalangi untuk minum dari telaga Nabi SAW? Digiring mereka ke neraka. Digiring mereka ke neraka. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Nabi SAW berpesan kepada kita, bersabarlah kalian menghadapi pemimpin yang curang tersebut, agar kalian berjumpa denganku di telaga. Maka kita harus takut. Kalau kita nggak sabar, kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga. Tapi jemaah sekalian, perlu saya ingatkan juga, para pemimpin yang zalim itu dan orang-orang yang zalim secara umum, begitu pula orang-orang yang mendukung mereka juga sama. Mereka juga terancam tidak bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Jadi berkaitan dengan pembahasan kita, ada 3 golongan yang akan terusir dari telaga Nabi SAW. Tidak bisa berjumpa dengan beliau, tidak bisa minum dari telaga beliau. Yang pertama, orang-orang yang tidak sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Usaid bin Hudhair. Yang kedua, pemimpin yang zalim itu sendiri. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab At-Tadhkirah 4 golongan yang akan terusir dari telaga Nabi SAW. Golongan yang pertama, orang yang murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, ahlul bid'ah.
Yang ketiga, orang-orang zalim yang punya kuasa memusuhi kebenaran. Yang keempat, orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan. Maka yang ketiga, orang-orang zalim, termasuk pemerintah yang zalim. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, dalam pembahasan kita ini, yang juga terancam tidak akan bisa minum dan tidak akan bisa berjumpa dengan Nabi SAW di telaga beliau adalah orang-orang yang mendukung kezaliman penguasa. Makanya bersabar atas kezaliman penguasa bukan berarti mendukung kezaliman mereka. Jadi jangan salah kaprah. Karena di sini ada dua yang salah kaprah. Golongan pertama yang mendukung kezaliman pemerintah. Yang kedua, yang memberontak kepada pemerintah atau mencaci maki pemerintah, yang mencela pemerintah. Karena di antara alasan mereka, di antara syubhat mereka, supaya tidak menjadi pendukung kezaliman. Jadi mereka pertentangkan antara hadis yang berbicara tentang orang yang tidak sabar dengan kezaliman penguasa, dia tidak akan berjumpa dengan Nabi SAW di telaga. Dan juga hadis orang yang mendukung kezaliman penguasa, maka dia juga sama, tidak akan berjumpa dengan Nabi SAW di telaga. Mereka pertentangkan dua hadis ini. Jadi menurut mereka kalau begitu harus melawan pemerintah tersebut. Padahal Nabi SAW menyuruh untuk bersabar. Dan hadis yang menyuruh untuk bersabar itu lebih sahih, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang mengingatkan kita jangan mendukung pemerintah yang zalim, maksudnya jangan mendukung kezaliman mereka, itu hadis sahih juga, walaupun derajatnya lebih rendah daripada hadis yang melarang kita melawan pemerintah yang zalim. Tapi hadisnya sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, "A'adzakallahu ya Ka'ab min imaratis sufaha." Semoga Allah melindungimu wahai Ka'ab dari pemerintahan orang-orang bodoh. Dari pemerintahan orang-orang bodoh. Tapi inilah yang terjadi jemaah sekalian. Sering kita dengarkan di berbagai belahan bumi yang dipercayakan menjadi pemerintah orang-orang bodoh. Maka Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah agar para sahabat beliau tidak berjumpa dengan pemerintah yang bodoh. Nah jemaah sekalian, apa arti pemerintah yang bodoh? Maka sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bertanya, "Wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah?" Apa itu pemerintahan orang-orang bodoh wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umara yakunu ba'di la yahduna bihadyi wala yastannuna bisunnati." Mereka adalah para pemimpin sepeninggalku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Inilah jemaah sekalian pemerintahan orang-orang bodoh yang tidak berhukum dengan syariat. Yang tidak berhukum dengan syariat. Ini pemerintahan orang-orang bodoh yang tidak berhukum dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Bahkan lebih parah lagi, mereka meninggikan aturan-aturan yang mereka buat-buat sendiri. Mereka mengagung-agungkan undang-undang yang mereka adopsi dari kepala-kepala orang kafir, bahkan dari peninggalan penjajah. Penjajah dulu menjajah mereka, penjajah pulang, mereka dengan bangganya menggunakan hukum peninggalan penjajah. Ini pemerintahan orang-orang bodoh. Kita tidak berbicara negeri secara khusus, tapi kita bicara hadis Nabi Muhammad SAW
dan keadaan manusia secara umum. Maka ini pemerintahan orang-orang bodoh yang tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menjalankan sunnah beliau. Apa petunjuk dan sunnah beliau? Seluruh ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim, faulaika laysu minni wa lastu minhum, wa la yariduna ala haudi." Maka siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan siapa yang menolong kezaliman mereka, maka mereka itu bukan bagian dari aku dan aku bukan bagian dari mereka, dan mereka tidak akan bisa datang ke telagaku, tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW, dan tidak akan berjumpa dengan beliau di telaga. Jadi sekali lagi, sabar terhadap pemerintah yang zalim bukan berarti membenarkan kebohongan mereka, bukan berarti menolong perbuatan zalim mereka, tidak. Ini ancamannya berat. Orang yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong kezaliman mereka, kata Nabi SAW, dia bukan bagian dari aku dan aku bukan bagian darinya, dan dia tidak akan bisa mencapai telagaku di hari kiamat kelak. Waman lam yusaddiqhum bikadzibihim waman lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim, faulaika minni wa ana minhum, wa sayariduna ala haudi. Dan barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, maka mereka itulah bagian dari aku dan aku bagian dari mereka, dan mereka akan datang ke telagaku. Jadi jamaah sekalian, tidak boleh menolong kezaliman para pemimpin atau membenarkan kedustaan mereka. Tapi apakah itu bermakna harus dilawan, dilengsarkan? Tidak. Orang-orang yang mempertentangkan antara hadis sahih dengan hadis sahih adalah orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih. Dalil-dalil yang mutasyabih artinya yang dengannya mereka bisa menyesatkan orang, dan mereka membuat penakwilan tersendiri. Mereka membuat penakwilan tersendiri. Makanya jangan heran, hadis yang baru saja saya bacakan itu pada sebagian kelompok mereka jadikan untuk menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memerintahkan manusia untuk sabar menghadapi kezaliman pemerintah. Jadi menurut mereka, kalau bersabar menghadapi kezaliman pemerintah berarti membela kezaliman mereka. Enggak begitu jamaah sekalian. Itu namanya mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih. Termasuk jamaah sekalian, kata para ulama, berdalil dengan perbuatan sebagian salaf yang menurut mereka memberontak kepada pemerintah. Ini orang-orang yang berdalil-dalil dengan mutasyabih. Jadi mereka cari yang mutasyabih, yang belum jelas, lalu mereka tinggalkan dalil-dalil yang sudah jelas. Sudah jelas dalil-dalilnya, larangan memberontak, larangan tidak sabar, atau perintah bersabar menghadapi kezaliman pemerintah. Tapi kemudian mereka cari dalil-dalil yang mutasyabih, yang seakan-akan mendukung mereka untuk memberontak dan tidak sabar terhadap kezaliman pemerintah. Juga tadi mereka katakan sabar itu menghadapi musibah, zalim, pemerintah yang zalim, masa harus sabar? Maka tadi sudah kita jawab, kezaliman pemerintah itu juga bagian dari musibah. Dan juga Nabi SAW perintahkan kita untuk bersabar, dan Nabi mengancam kita kalau kita tidak sabar, maka kita terancam tidak bisa berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan minum dari telaga beliau. Jadi
dua hadis ini tidak bertentangan. Larangan memberontak atau perintah bersabar menghadapi kezaliman pemerintah dan larangan mendukung kezaliman pemerintah tidak bertentangan. Dua-duanya harus kita amalkan. Dua-duanya harus kita amalkan. Satu hadis lagi jemaah sekalian terkait hal ini. Diriwayatkan Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu 'alaikum umara ta'rifuna wa tunkiruna." Akan memimpin kalian para pemimpin yang kalian kenali. Maksudnya kenali kezaliman mereka dan kalian ingkari kezaliman itu. Faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salimah. Maka siapa yang mengingkari kezaliman itu, dia telah berlepas diri darinya. Dia selamat dari kezaliman itu. Dan barang siapa yang membenci kezaliman itu, maka dia selamat. Walakin man radiya wa taba'ah. Akan tetapi orang yang ridho dan mengikuti. Jadi ini yang dilarang. Ridho, setuju dengan kezaliman itu dan mengikuti kezaliman itu. Kemudian jemaah sekalian, qalu, para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, tidakkah kami memerangi para pemimpin tersebut? Qala la ma sallau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak selama mereka masih melakukan solat, tidak selama mereka masih melakukan solat. Jemaah sekalian, para ulama yang berpendapat meninggalkan solat adalah kekafiran juga berdalil dengan hadis ini. Karena Nabi SAW melarang kita memerangi para penguasa selama mereka masih melakukan solat. Artinya selama mereka masih muslim. Hadis ini jelas. Hadis ini dua-duanya terkandung. Dua-duanya terkandung larangan, setuju, ridho, mendukung dan mengikuti kezaliman pemerintah, dan larangan memerangi pemerintah, memusuhi pemerintah untuk dilengsarkan. Dua-duanya terkandung. Jadi dua-duanya dilarang. Kalau orang-orang yang hatinya menyimpang, dia ambil satu saja, yaitu tidak boleh setuju, tidak boleh menolong kezaliman mereka. Tapi yang kedua tidak dia ambil. Juga tidak boleh memberontak kepada mereka.